Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Hasan, NIM 1451040034, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Bapak Pembimbing 1, Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Pembimbing 2, Bapak Dr. Sultan SPD MPD. Yang saya hormati penguji 1, Ibu Dr. Nancy Lianti SPD MHum. Yang saya hormati penguji 2, Bapak Dr. Usman SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Keefektifan menulis teks cerita pendek menggunakan strategi critical incident atau pengalaman penting pada siswa kelas 9 MTS Abnul Amir di Kabupaten Goa. Adapun yang melatar belakangi judul skripsi ini diantaranya adalah beberapa hal yang menjadi permasalahan kurangnya minat dan bakat siswa dalam menulis karya sastra itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah siswa tidak memiliki bahan. Yang kedua, siswa tidak memiliki ide-ide ataupun gagasan. Yang ketiga, kurangnya kebahasaan. Yang keempat, kurangnya paham-paham kaidah sastra. Yang kelima, kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya latihan menulis. Kemudian yang terakhir adalah strategi dan metode pembelajaran yang kurang menarik yang diterapkan oleh guru. Zaini tahun 2004 dalam bukunya menyebutkan ada 44 model strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru. Salah satunya adalah strategi critical incident ataupun pengalaman penting. Nah, strategi inilah yang menjadi model pembelajaran yang saya terapkan saat melakukan penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, bagaimanakah hasil penelitian, hasil pembelajaran menulis cerita pendek saat menggunakan strategi critical incident. Kemudian, yang kedua, bagaimanakah hasil pembelajaran menulis teks cerita pendek tanpa menggunakan strategi critical incident. Kemudian, yang ketiga adalah apakah strategi critical incident ini efektif diterapkan atau tidak. Selanjutnya, tujuan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan akan dicapai dalam penelitian ini. Pertama, mendeskripsikan bagaimanakah hasil pembelajaran menulis teks cerita pendek menggunakan strategi critical incident siswa kelas 9 MTS Abnul Amir. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan bagaimanakah hasil belajar menulis teks cerita pendek tanpa menggunakan strategi critical incident. Kemudian, yang ketiga, apakah strategi critical incident ini efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis teks cerita pendek atau tidak. Kemudian, selanjutnya, bagan ataupun kerangka pikir. Pada kurikulum 2013, pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis teks, kemudian terbagi menjadi 4, teks hasil observasi, tanggapan, teks cerita pendek, teks eksposisi, kemudian teks eksplanasi. Nah, pada penelitian ini, peneliti mengambil pada teks cerita pendek kegiatan menulis, kemudian keterampilan menulis cerpen, kemudian dibagi menjadi 2, itu ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kelas kontrol itu tanpa menggunakan strategi critical incident, kemudian kelas eksperimen menggunakan strategi critical incident. Setelah itu dilakukan analisis, kemudian mendapatkan temuan, barulah bisa membagi apakah critical incident ini efektif ataupun tidak efektif. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1 menandakan bahwa strategi critical incident pengalaman penting ini efektif diterapkan pada saat pembelajaran menulis teks cerita pendek. Kemudian H0 menandakan bahwa strategi critical incident ini tidak efektif diterapkan pada saat menulis teks cerita pendek. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian.
Hasil penelitian kali ini terdiri dari data pretest dan data posttest. Data yang akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, mari kita lihat hasil analisis data pretest pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Ya, berikut nilai yang telah muncul saat menyelesaikan tugas pretest. Ya, kemudian hasil analisis deskriptif untuk hasil belajar peserta didik setelah dilakukan tes dari hasil belajar awal pretest sebelum memberikan perlakuan dapat dilihat pada tabel yang tertera. Kemudian berdasarkan hasil pretest diperoleh nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yaitu 52,42, standar deviasi sebesar 5,74 dan varians 33,05. Untuk menentukan kategori hasil belajar pretest di mana interval nilai pengkategorian hasil diberikan perlakuan pretest ditunjukkan pada tabel berikut. Mari kita bisa sama-sama lihat. Ya, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebelum diberikan perlakuan pretest, peserta didik yang jumlahnya 26 orang itu semuanya memiliki nilai hasil belajar yang berada pada kategori kurang. Ya. Selanjutnya, hasil analisis data posttest. Ya. Jadi setelah diberikan perlakuan muncullah nilai ini. Mari kita sama-sama lihat. Ya, baik. Hasil analisis deskriptif untuk hasil belajar peserta setelah diberikan perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai pertimbangan. Mari kita sama-sama lihat. Ya. Kemudian berdasarkan hasil posttest diberikan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan yaitu 71,58, standar deviasi sebesar 10,48 dan varians pengategorikan hasil belajar dalam rentang 0 sampai 100 sehingga kategori skor hasil belajar setelah memberi perlakuan posttest ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah diberikan perlakuan posttest terdapat 3 orang yang berada pada kategori baik dan 13 orang berada pada kategori cukup dan 10 orang berada pada kategori kurang. Ya, mari kita sama-sama lihat kembali. Ini adalah tabel hasil belajar kelas eksperimen dengan menggunakan strategi critical incident. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas 9 BMTS, data ini menggunakan strategi critical incident. Ya, dari hasil analisis deskriptif untuk hasil belajar peserta didik setelah dilakukan tes hasil belajar awal pretest sebelum memberikan perlakuan dapat dilihat nilainya di tabel berikut. Kemudian berdasarkan hasil pretest diperoleh nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yaitu 54,75, standar deviasi sebesar 2,28 dan varians 5,22. Untuk menentukan kategori hasil belajar pretest di mana interval nilai pengkategorian hasil belajar dalam rentang 0 sampai 100 sehingga kategori skor hasil belajar sebelum diberikan perlakuan ditunjukkan tertera pada tabel berikut. Ya, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebelum memberikan perlakuan pretest, peserta didik berjumlah 20 orang ini semuanya memiliki nilai hasil belajar yang berada pada kategori kurang. Ya, ini adalah tabel hasil analisis data posttest. Jadi setelah melakukan pembelajaran muncullah nilai ini. Berdasarkan hasil pretest diperoleh nilai rata-rata
hasil belajar pretest didik yaitu 54,76. Ya, standar deviasi sebesar 2,28 dan varians 5,22 untuk menentukan kategori hasil belajar pretest di mana interval nilai pengkategorian hasil belajar dalam rentang 0 sampai 100 sehingga kategori skor hasil belajar sebelum diberikan perlakuan pretest ditunjukkan sesuai dengan tabel ini. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif untuk hasil belajar peserta didik setelah dilakukan tes hasil belajar, tes belajar akhir ataupun post-test setelah memberikan perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.11. Ya, berdasarkan hasil post-test, diperoleh nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yaitu 82,5, standar deviasi sebesar 5,3 varians 28,1. Untuk menentukan kategori hasil belajar post-test di mana interval nilai pengkategorian hasil belajar dalam rentang nilai 0 sampai 100 sehingga kategori skor hasil belajar setelah diberikan perlakuan post-test ditunjukkan berdasarkan tabel 4.12 halaman ini. Dapat diketahui bahwa setelah memberikan perlakuan maka hasil belajar peserta didik yang berada pada kategori kurang sebanyak 2 orang, kategori cukup sebanyak 7 orang, dan kategori baik sebanyak 14 orang, dan kategori sangat baik sebanyak 3 orang. Selanjutnya, analisis statistik inferensial. Jadi analisis statistik inferensial ini pertama dilakukan uji normalitas data. Sebelum melakukan pengolahan data selebih lanjut, mari kita lihat dulu tabelnya. Ya. Sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut, dilakukan pengujian prasyarat penelitian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk mengatasi apakah penelitian yang dilaksanakan berdistribusi normal ataupun tidak. Dalam melakukan uji normalitas, digunakan pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Jika angka signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika angka signifikan lebih 0,05, maka data didistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas yang didapatkan. Pertama, tes distribution is normal, kemudian calculated from data, kemudian Lilly for significance correction, kemudian this is a lower bound of the true significance. Berdasarkan tabel 4.1 diketahui nilai signifikan 0,200 lebih 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa data didistribusikan secara normal. Kemudian uji selanjutnya adalah uji hipotesis. Berikut adalah tabel pengujian hipotesis data hasil belajar bahasa Indonesia. Dapat kita lihat pada tabel 4.14 uji T. Pada tabel pilot sample statistik, rata-rata hasil belajar pretest pada kelas 9A sebagai kelas kontrol sebesar 52,42 dengan standar deviasi sebesar 5,74 dan pada post-test sebesar 71,58 dengan standar deviasi sebesar 10,48. Sedangkan kelas 9B sebagai kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 54,77 ketika pretest dengan standar deviasi sebesar 2,28 dan post-test memperoleh nilai rata-rata sebesar 82,50 dengan standar deviasi sebesar 5,30. Dapat dilihat pada tabel 4.15 pada halaman berikutnya, nilai T pada kelas kontrol sebesar 7,481, kemudian deviasi 52 dan signifikannya 2 tilet. Selanjutnya pembahasan penelitian. Ya, jadi yang pertama,
hasil pembelajaran menulis teks cerita pendek menggunakan metode ceramah. Berdasarkan hasil uji T, diketahui rata-rata pretest hasil belajar peserta didik yaitu 52,42, kemudian standar deviasi sebesar 5,74 dan varians 33,05. Untuk menentukan kategori hasil belajar pretest, di mana interval nilai pengkategorian hasil belajar dalam rentang nilai 0 sampai 100 itu berada pada kategori kurang. Ya, jadi yang kedua adalah hasil pembelajaran menulis teks cerita pendek saat menggunakan menerapkan strategi critical incident. Berdasarkan hasil uji T, dapat diketahui rata-rata pretest 54,76 dengan kategori kurang. Dan setelah post-test terdapat nilai rata-rata 82,5 dengan kategori yang sangat baik. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa strategi critical incident ini efektif untuk digunakan saat melakukan proses pembelajaran menulis teks cerita pendek. Ya, mungkin itu cukup penjelasan singkat dari saya tentang hasil penelitian yang berjudul keefektifan menulis teks cerita pendek menggunakan strategi critical incident. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.